Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu kembali di dalam renungan harian GSRI Tomang. Sebelum kita masuk kepada renungan kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikan pengertian yang dari Tuhan sehingga kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Yesus lahir di palungan. Bacaan Alkitab dari Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita pasti pernah menyiapkan sesuatu dengan sangat hati-hati. Misalnya saat kita menyambut seorang tamu penting, yang bagi kita itu sangat penting. Kita pasti akan membersihkan rumah, menata meja, menyiapkan yang paling terbaik. Kita ingin menunjukkan bahwa tamu itu sangat berharga. Sekarang coba kita bayangkan jika seseorang yang sangat kita hormati datang tiba-tiba tetapi rumah kita berantakan. Tidak ada tempat dan kita akhirnya menaruh dia di tempat yang sebenarnya tidak pantas. Kita pasti merasa bersalah karena kita tidak menyiapkan tempat yang layak baginya. Tetapi berbeda dengan Allah. Ketika Yesus lahir, dunia seolah-olah tidak siap. Tidak ada tempat, tidak ada kamar, tidak ada ruang yang kosong baginya. Namun apa yang tampak tidak layak itu ternyata bukanlah sebuah kebetulan. Allah justru memilih sebuah palungan, bukan sembarang palungan, tetapi sebuah tempat di mana anak domba pilihan selalu ditempatkan di dalam palungan itu saat pertama kali lahir. Ini seakan Allah sedang berkata, "Lihatlah, aku mengutus anakku bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai anak domba yang kelahirannya sudah kutetapkan. Kelahirannya ditetapkan, dikuduskan, dan dipersiapkan bagi keselamatanmu." Ketika kita membaca Lukas 2 ayat yang ke-7 ini, kita sering membayangkan bahwa palungan adalah sebagai tempat makanan ternak. Tetapi kalau kita gali konteksnya dengan lebih dalam, palungan itu adalah tempat khusus untuk domba-domba persembahan. Maka, kelahiran Yesus di palungan bukan hanya melambangkan kesederhanaan, tetapi ini juga merupakan pertanda tentang siapa jati diri Yesus itu sesungguhnya. Di sini ada kalimat dibaringkan di dalam palungan. Ini sebenarnya adalah penanda identitas Yesus. Ini memakai kata patne, yang mana di dalam tradisi Bethlehem ini berarti penghasil domba korban, ya. Palungan digunakan untuk menaruh anak domba yang dipersiapkan untuk korban penebusan dosa di bait Allah. Dengan demikian, kelahiran Yesus menunjukkan bahwa ia adalah anak domba Allah. Dan dengan sengaja, ia mendeklarasikan bahwa ia lahir memang untuk korban penebusan dosa manusia. Sehingga manusia dapat diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kemudian ada kalimat dibungkus dengan lampin. Ini melambangkan pengkhususan. Ya. Lampin bukan sekedar kain biasa, tetapi pada saat itu anak domba yang akan dikorbankan akan dibungkus untuk mencegah cacat. Ini melambangkan bahwa Yesus sudah dipersiapkan menjadi korban penebusan sejak ia lahir. Menunjukkan bahwa Yesus lahir untuk tujuan yang kudus, yaitu menjadi korban yang dikhususkan dan tak berdosa.
dan hanya ialah korban yang paling sempurna yang pernah ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan, dan kelahirannya di palungan adalah deklarasi bahwa ia bersedia menjadi korban penebusan yang paling sempurna bagi keselamatan dunia. Dan tidak ada korban yang lebih sempurna lagi. Itulah yang membuat tidak ada pemisah lagi antara kita dengan Allah. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, dan sebagai anak Allah yang menjadi manusia, Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna akan bagaimana anak Allah seharusnya hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa palungan juga bukan hanya tempat kelahiran, namun palungan juga menunjuk kepada salib Yesus. Yesus lahir untuk menyerahkan dirinya bagi keselamatan kita. Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan pada renungan hari ini. Yang pertama, kita telah dikuduskan sebagaimana Yesus adalah kudus, maka hiduplah sebagai orang yang telah dikuduskan. Yang kedua, mari mengenal Yesus, bukan hanya sebagai bayi Natal, tetapi kenalilah Yesus sebagai anak domba Allah yang menjadi korban penebusan untuk dosa-dosa manusia. Yang ketiga, mengucap syukurlah atas kasih Allah yang mengarahkan kelahiran Yesus kepada karya salib. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu sempurna. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami ingin mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami untuk mengerti firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.